Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Devi, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 23903045. Saat ini saya mengajar di SMP Muhammadiyah di Akui Temilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai guru mata pelajaran IPS. Hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan submateri perdagangan internasional. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini siswa Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bersama diberi kesehatan oleh Allah agar kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar kita diberi keberkahan oleh Allah dalam menuntut ilmu yang kita lakukan pada hari ini. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi ini. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Aulia Zahra hadir, Christian Marjarianto hadir, Muhammad Fajar Rizky, Mawar, Nina, Nurul Hidayah Sapitri hadir, Rafita hadir, Sabtina, Siti Nurpadila, Siti Sapura, Zuita, Rapi Nugroho. Ada yang tidak Ibu sebutkan namanya? Tidak ada. Jadi kalian hari ini hadir semua untuk mengikuti pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita tercinta. Nah, silakan berdiri semua ya. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Siapa yang ingin jadi pengusaha di sini? Nah, mudah-mudahan kalian semua jadi pengusaha yang sukses dan amin. Untuk yang kalian hasilkan itu nanti bisa kalian jual ke luar negeri. Nah, selanjutnya, masih ingat kalian dengan pelajaran minggu lalu? Nah, coba apa? Nurul, apa pelajaran kita sebelumnya? Nah, tentang pelaku ekonomi. Nah, apa itu pengertian ekonomi? Apa yang masih ingat? Belajar orang atau pengertian dari pelaku ekonomi. Pengertiannya orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya, coba lihat ke depan. Ini kalian harus menyebutkan gambar dari depan dan kegunaan dari gambar tersebut. Yang pertama, siapa bisa menyebutkan gambar apa yang ada di depan? Di tangan. Nah, Aulia. Gambar satu adalah gambar kedelai. Penggunaan kedelai bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Iya, kedelai. Gambar yang pertama adalah kedelai, di mana kegunaannya adalah untuk bahan baku pembuatan tempe. Masuk kita ke gambar yang kedua. Nah, siapa bisa menyebutkan gambar apa yang ada di depan? Siapa yang belum? Nih, Mbak Christian. Siapa? Fajar. Muhammad Rizky Fajar. Gambar apa yang ada di depan? Gambar kedua adalah gambar ekspor dan impor. Nah. Kegiatan yang dilakukan pada ekspor yaitu menjual barang dan jasa ke luar negeri. Kegiatan yang dilakukan pada impor adalah membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, ya, ada dua kegiatan di depan yaitu ekspor dan impor. Ekspor kita menjual ke luar negeri, kalau impor kita membeli dari luar negeri. Slide yang ketiga, nah, siapa bisa menyebutkan dan kegunaan dari gambar yang ada di depan? Ya, silahkan Mawar. Ya, adalah gambar kopi. Penggunaan kopi adalah digunakan untuk membuat berbagai macam minuman. Bikin parfum dengan api. Penambahan rasa kopi pada makanan. Nah, ya, gambar yang ketiga itu adalah komoditas kopi, di mana kegunaan kopi ini banyak sekali. Bisa kita bikin minuman, penambah aroma makanan, penambah aroma minuman. Lanjut kita yang gambar yang keempat. Apa yang belum? Nih, kelompok sini. Gambar yang keempat. Saptina. Nah, gambar yang keempat apa Saptina? Gambar keempat adalah uang dolar, yaitu mata uang negara Amerika Serikat. Nah, ya.
Kegunaan dolar untuk apa, Septina? Kegunaan uang dolar adalah alat pembayaran yang digunakan untuk pembayaran dalam perdagangan internasional. Ya, gambar yang di depan, gambar yang keempat itu adalah mata uang negara Amerika yaitu dolar. Ya, yang digunakan untuk sebagai alat pembayaran internasional. Lanjut, yang kelima. Kembali ke yang paling ujung. Nah, Nurul. Apa? Gambar yang kelima. 5 adalah alat-alat transportasi. Nah, kegiatan apa yang dilakukan di sana? Kegiatan yang dilakukan adalah mobil kargo sedang Nah, yang di depan ini adalah sarana transportasi. Ada mobil, ada pesawat terbang. Nah, kegiatan yang dilakukan ada mobil kargo sedang memuat berbagai macam barang. Nah, dari kelima gambar yang Ibu tayangkan ini, siapa bisa mengambil kesimpulan dari 5 gambar ini? Tunjuk tangan. Nah, siapa lagi nih? Napi yang belum lagi. Nah, belum kebagian. Berhubung dengan perdagangan internasional. Ya, berhubungan dengan perdagangan internasional. Inilah judul materi pelajaran hari ini, yaitu berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan menggunakan pembelajaran problem based learning dengan sikap bertanggung jawab, jujur, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional dengan lancar. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional dengan tepat. Nah, ini ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang Ibu jelaskan di atas tadi, model pembelajaran yang kita gunakan yaitu problem based learning. Nah, problem based learning ini, langkah-langkahnya dapat kalian lihat nanti waktu kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, langkah yang pertama, nanti Ibu berikan suatu masalah yang akan kalian analisis yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, selanjutnya kalian akan bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis masalah yang sudah ditentukan dan dicari solusinya. Nah, yang keempat, kalian akan mempresentasikan ke depan apa yang telah kalian diskusikan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalian akan mengambil kesimpulan dari diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, nah nampaknya konsentrasi kalian udah mulai turun. Kali fokus belajar. Nah, kita kan breaking ice terlebih dahulu. 2 jari kiri gabung jadi 2, kita bikin jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera jepret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. Udah kembali semangat untuk belajar? Ya? Nah, kita akan masuk ke materi kita hari ini yaitu mengenai perdagangan internasional. Semua materinya terdapat di dalam video pembelajaran. Pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Nah,
setelah kalian menonton video tadi, ada satu pertanyaan yang ada di dalam video. Apa pertanyaannya? Nah, berdasarkan video yang ditayangkan di atas, sebutkan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara negara Amerika dengan negara Indonesia. Siapa bisa menyebutkan? Apa yang menjadi faktor pendorongnya? Siapa? Nah, Siti Sapura. Ya, bagus. Jadi yang menyebabkan terjadinya perdagangan antara negara Indonesia dengan Amerika yaitu perbedaan sumber daya alamnya. Indonesia mampu memproduksi kopi. Nah, sedangkan negara Amerika tidak mampu memproduksi kopi. Nah, Indonesia tidak mampu memproduksi kedelai. Nah, disitulah terjadi perdagangan antara negara Amerika dengan negara Indonesia. Jadi kita akan saling melengkapi antara kedua negara. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, kan tercantum semua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pengertian perdagangan internasional. Ada 5 faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi kalian sudah tahu ya pengertian perdagangan internasional? Dah? Nah. Karena ada yang mau bertanya mengenai video yang Ibu tayangkan tadi? Nah, nampaknya tidak ada. Sekarang Ibu yang mau bertanya. Nah, coba kalian lihat di kelas 9 ini, produk atau barang-barang apa yang kita peroleh dari luar negeri yang berasal dari kegiatan impor yang dibeli negara kita dari luar negeri. Ya, siapa bisa menyebutkan? Nah, Nurul, apa aja produk? Nah, yang pertama laptop. Yang di depan kalian hari ini tidak ada laptop, tidak ada LCD proyektor yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Nah, seperti yang Ibu terangkan tadi, kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, yang nampak dilihat dari diskusi kelompok mengenai masalah yang akan kita diskusikan atau yang akan kita analisis mengenai apa? Mengapa negara Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika? Cari penyebab dan solusinya. Nah, yang akan kalian diskusikan pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan ke depan, ini udah kita bagi minggu lalu. Duduk berdasarkan kelompok yang telah kalian setujui minggu lalu. Nah, pindah duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di kelompoknya masing-masing. Nah, hari ini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan potongan artikel yang akan kalian analisis, yaitu yang berjudul Mengapa Negara Indonesia Masih Mengimpor Kedelai dari Negara Amerika. Nah, ini artikelnya. Keaktifan kalian kerjasama dalam tugas diskusi kelompok. Kalau ada yang mau bertanya mengenai tugas LKPD-nya, silakan bertanya sama Ibu. Kalau ada yang tidak mengerti cara pengisian LKPD-nya atau soalnya yang kurang mengerti. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Siap semuanya?
Nah, selanjutnya kita akan melakukan urutan yang kedua. Nah, presentasi ke depan masing-masing kelompok. Nah, yang pertama, karena nomor 1 istimewa, kita silahkan dulu ke kelompok nomor 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan institusi kelompok kami. Sebelum memulai diskusi, akan memperkenalkan masing-masing kelompok. Saya sendiri Aulia Zahra sebagai ketua kelompok. Saya sendiri Sakura sebagai sekretaris. Baiklah, selanjutnya kami akan mulai presentasi dengan pertanyaan pertama. Satu, mengapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika? Karena produksi kedelai di Indonesia tidak didukung oleh industri pemilihan yang kuat. Mekanisasi. Nah, ada yang memberi tanggapan kepada kelompok 1, silakan. Kelompok 1, sebutkan 5 dampak positif dari perdagangan internasional. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan 5 dampak positif dari perdagangan internasional. 1. Menambah devisa negara. 2. Meningkatkan kemakmuran negara. 3. Menambah lapangan kerja. 4. Mempererat hubungan antar negara. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang mudah tampil ke depan. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua, silakan tampil ke depan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok 2. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Saya Nina sebagai ketua, saya Nina sebagai sekretaris. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi dengan pertanyaan pertama. Satu, mengapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika? Karena produksi kedelai di Indonesia tidak didukung oleh industri pemilihan yang kuat. Mekanisasi usaha tadi skala besar saja, efisien dan juga lahan untuk kedelai yang luas. 2. Aturan masuknya kedelai dalam komunitas impor yang tidak dilarang. 3. Harga kedelai impor lebih murah daripada lokal dalam usaha. Demikianlah hasil presentasi kelompok 2. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Nah, silakan memberi tanggapan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina akan mewakili kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan dampak negatif dari perdagangan internasional. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Sebutkan pada dampak negatif perdagangan. 1. Mengurangi segala produk dalam negeri. 2. Industri kecil transport alam bersaing. Nah, bagaimana tanggapannya? Nah, bisa diterima oleh kelompok 3. Demikianlah presentasi kelompok ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, nah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Silakan kepada kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok
juga akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Sebelum mendengarkan saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Saya Safira salah satu ketua. Saya Mawar. Soal kedua, apa solusi yang diberikan pemerintah agar Indonesia tidak lagi impor kedelai? Jawabannya, pengolahan komunitas pertanian harus dilakukan di lahan dengan skala yang luas, bahkan hingga 1 juta hektar, sehingga dapat menghasilkan produksi yang cukup bagi seluruh masyarakat. Hal ini dinilainya dapat menyelesaikan masalah impor pangan selama ini. Pengetahuan dan teknologi. 2. Perbedaan harga barang. 3. Perbedaan kualitas barang. 4. Perbedaan biaya produksi. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian perbedaan internasional. Perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan laba. Petani berskala besar serta efisien dan juga lahan khusus kedelai yang luas. 2. Aturan masuk kedelai dalam komoditas impor yang tidak dilarang. 3. Harga kedelai impor lebih demikianlah presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Zahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 karena udah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dah, setelah kalian melakukan presentasi tadi, bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yang berhubungan dengan mengapa negara Indonesia masih mengimpor kedelai dari negara Amerika. Nah, siapa yang bisa? Nah, silakan Zuita. Kesimpulan diskusi dari 3 kelompok yang telah tampil tadi. Kesimpulan diskusi kelompok. Dari diskusi yang telah dilakukan, penyebab negara Indonesia masih mengimpor kedelai dari negara lain karena lemahnya produktivitas kedelai lokal tersebut dan tidak didukung oleh 1. Industri perbenihan yang kuat. 2. Mekanisasi usaha tani berskala besar serta efisien. 3. Lahan khusus kedelai yang besar. 4. Aturan masuknya kedelai dalam komoditas impor yang tidak dilarang. Ya, bagus ya yang disampaikan Zuwita, lengkap sekali. Karena ada penyebab mengapa negara Indonesia masih mengimpor kedelai dari negara Amerika. Yang pertama tadi kata Zuwita, pertanian kedelai negara Indonesia itu tidak didukung oleh pembenihan yang kuat. Nah, yang kedua, harga kedelai lokal itu lebih mahal dibanding dengan kedelai impor. Impor itu murah. Sedangkan kedelai lokal harganya mahal. Nah, yang kedua apa? Tidak dilarangnya impor kedelai dari negara lain. Nah, aturannya apa, tidak ada aturannya, kuotanya gitu. Sehendaknya pemerintah itu apa? Membatasi berapa banyaknya yang harus kita impor dari negara lain. Nah, itu tidak ada, itu salah satu penyebab kita masih mengimpor dari negara lain. Nah, solusinya apa tadi? Sebaiknya negara Indonesia itu membuka lahan yang luas untuk pertanian kedelai. Kalau bisa mencapai 1 juta hektar, agar bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kita gantung lagi ke negara lain. Kita akan memproduksi sendiri kalau itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya kesimpulan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa bisa?
Internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan laba. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah: 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi dalam bentuk post-test untuk melihat berapa tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Post-test kita ini dalam bentuk objektif. Namanya aku kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan post-test. Silakan ketua kelompok kumpulkan ke depan. Di atas meja, Bu. Setelah kalian mengerjakan post-test, ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini? Mau bertanya lagi ke kalian mengenai refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Apakah menarik? Nah, apakah kalian mau belajar seperti ini lagi? Nah, alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan materi pelajaran kita mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah, seperti biasa kita ada PR ya, pekerjaan di rumah. Lihat ke depan. Apa PR yang akan kalian kumpulkan untuk minggu depan. Tanah Riau subur. Ada 45 jenis komoditi yang diekspor dari daerah Riau ke negara lain yang bisa dijadikan cuan. Apa itu cuan? Nah, bisa diuangkan. Nah, jadi kalian cari di internet 45 jenis komoditi ekspor tersebut. Nah, yang akan dikumpulkan minggu pertemuan berikutnya. Ya. Nah, berhubung waktu pelajaran kita telah habis. Nah, ketua kelas seperti biasa membacakan doa penutup kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi bini rahman. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.